Assalamualaikum teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Pertama-tama kita gunakan sekitar 1 liter air, kemudian kita biarkan sampai mendidih. Nah kalau udah mendidih, langsung aja kita masukin potongan-potongan daging. Ini dagingnya saya gunakan kurang lebih 1 kilogram ya teman-teman. Kemudian ini kita tutup, akan kita rebus kurang lebih selama 2 menit ya. Nah setelah 2 menit kita buka tutupnya, udah mendidih dan udah berbuih ya teman-teman. Jadi proses ini tuh untuk menghilangkan sisa darah dan juga lemak-lemak yang ada pada daging. Kita balik posisinya, kemudian kita tutup kembali. Ini kita rebus lagi selama 2 menit ya. Nah setelah 2 menit kita buka tutupnya, ini udah mendidih banget dan warnanya juga udah berubah ya. Di sini darahnya udah nggak ada lagi dan juga lemaknya juga terangkat. Ini kita sisihkan dulu. Kemudian untuk airnya boleh kita buang dan kita ganti dengan air yang baru sama banyaknya kurang lebih 1 liter. Sekarang kita tambahkan 2 batang serai yang udah digeprek, kemudian 3 cm sampai 5 cm jahe yang udah digeprek, 4 lembar daun salam dan juga 5 lembar daun jeruk. Nah tidak lupa kita tambahkan kaldu sapi sebanyak setengah sendok makan dan juga kaldu ayam ya teman-teman sebanyak setengah sendok makan juga. Nah ini kita aduk dulu agar larut dalam air kaldunya. Selanjutnya langsung aja kita masukin tadi daging yang udah kita rebus pertama kali. Jadi perebusan pertama itu hanya untuk menghilangkan sisa darah dan juga lemak-lemak yang masih menempel ya teman-teman. Nah ini proses perebusan yang kedua adalah proses pengempukan daging. Nah di sini sengaja kita kasih kaldu juga agar nanti dagingnya tuh tetap gurih ya teman-teman. Kita masukin semuanya, pastikan semua bagian dagingnya terendam. Nah ini airnya 1 liter. Kemudian ini kita tutup dan akan kita rebus kurang lebih 40-60 menit ya, sampai dagingnya benar-benar empuk. Nah setelah kurang lebih 60 menit kita rebus, ini airnya udah berkurang banget ya teman-teman. Jadi ini sisa 1/2-nya aja. Kemudian kita matikan api kompor dan ini boleh kita angkat. Nah untuk airnya ini boleh kita simpan jadikan air kaldu. Sekarang dagingnya udah dingin, kemudian akan kita potong-potong. Nah satu bagian ini atau satu potong ini kita akan bagi menjadi beberapa bagian. Nah untuk ketebalannya ini kurang lebih setengah cm atau juga boleh 1 cm ya teman-teman. Nah ini kita potong semua dagingnya. Untuk 1 kilonya ini dapatnya banyak banget teman-teman. Dan ini dagingnya tuh udah empuk, jadi udah enak banget untuk kita potong. Untuk rasanya juga udah sangat gurih ya daging ini. Nah selain dia mengeluarkan kaldu, dia juga mengandung kaldu di dalam rebusannya tadi. Oke, ini udah selesai semuanya kita potong. Kemudian sekarang kita ambil yang satu potongan. Nah ini akan kita geprek ya teman-teman dagingnya agar dia lebih tipis dan nanti makin lebih empuk ya, jadi dia makin lembut. Nah ini kita geprek atau kita tumbuk, boleh gunakan tumbukan ulekan. Nah seperti ini, jadi dia makin pipih dan makin melebar. Ini juga makin empuk ya teman-teman. Nah ini jadi dia nanti hasilnya seperti ini. Jadi seperti daging dendeng. Oke, ini udah selesai semuanya, saya geprek. Nah hasilnya seperti ini teman-teman, jadi dia nggak hancur karena tadi kita agak tebal memotongnya. Sekarang kita akan membuat bumbunya. Saya gunakan 7 siung bawang putih, kemudian 2 cm jahe, kemudian setengah sendok teh garam dan juga 1 sendok makan gula merah. Kalau nggak punya gula merah boleh gunakan gula pasir. Kemudian ini kita ulek, kita haluskan semuanya. Nah jika udah halus seperti ini, barulah selanjutnya kita tambahkan ketumbar. Nah kalau kamu nggak punya stok ketumbar bubuk, boleh gunakan ketumbar yang bulat-bulat, tapi harus dihalusin dulu. Nah ini satu bungkusnya ini 40 gram. Kalau pakai sendok kurang lebih 1,5 sendok makan. Di sini kita tambahin lagi 2 sendok makan. Jadi total penggunaan ketumbarnya 3,5 sendok makan ya. Dan ini kaldu ayam 1 sendok makan serta kaldu sapi 1 sendok teh. Nah ini kita ulek dulu, kita satukan dengan bawang dan juga gula merahnya. Nah ini teksturnya masih sangat kering ya teman-teman. Kemudian di sini agar lebih basah dan cair kita tambahkan air. Pertama-tama saya tambahkan dulu 50 ml. Nah kita ulek. Di sini kita satukan semua bahannya. Kaldunya juga agar makin gurih ya bumbunya. Oke, kemudian ini masih agak kering, kita tambahin lagi air 50 ml. Jadi total penggunaan air kurang lebih 100 ml. Mau lebih agak banyak juga boleh ya teman-teman, karena daging yang kita gunakan itu juga banyak. Oke, jika udah seperti ini kita tambahkan jeruk
nipis atau lemon, ini kita gunakan setengah buah aja, kita perasin semuanya. Nah ini bagian-bagian yang masih ada airnya tuh boleh kita ambil. Nah pakai sendok aja. Untuk bijinya nanti bisa kamu pisahin ya, jadi nggak usah dipakai bijinya. Nah ini kita ambil sisa-sisa saripati airnya. Kemudian ini kita satukan, ini nggak usah kita ulek, cukup kita ratakan aja. Kalau diulek khawatir nanti bijinya itu jadi pecah, jadi dia pahit. Nah ini cukup kita satukan seperti ini. Kemudian agar lebih enak kita bisa gunakan sendok untuk meratakannya. Kemudian di sini saya tambahkan kecap manis. Kalau pakai takaran sendok kurang lebih 2 sendok makan ya. Nah ini kita aduk kembali, kita ratakan, kita satukan bumbunya. Ini bumbunya ini enak banget teman-teman, bumbu ketumbar. Nah udah siap untuk bumbunya, nanti bijinya kita buang. Sekarang langsung aja tadi daging yang udah kita geprek kita masukkan ke dalam bumbu. Nah seperti ini kita balurkan daging sapinya dengan bumbu ketumbar. Nah jadi kalau kita geprek tadi daging sapinya, bumbu ketumbarnya itu jadi lebih meresap teman-teman. Nah jika udah seperti ini tinggal kita pisahin yang udah kita balurkan dengan bumbu ketumbarnya. Nah nanti untuk ketumbarnya kalau masih kurang kita tambahin lagi airnya ya. Oke, ini semua akan kita balurkan secara merata bumbunya satu persatu. Nah ini dia hasilnya teman-teman setelah kita balurkan semuanya. Nah seperti ini ya. Boleh kita marinasi sekitar 15 menit agar bumbunya meresap ke dalam daging. Selanjutnya kita akan memasak ya teman-teman. Setelah kita marinasi, kita gunakan minyak goreng yang agak banyak. Kemudian kita biarkan dulu sampai minyaknya panas. Kalau udah panas langsung kita masukin tadi daging bumbu ketumbarnya. Nah ini kita goreng dagingnya sampai nanti warnanya tuh agak coklat kehitaman ya teman-teman, menandakan dia udah boleh kita angkat. Nah jika udah seperti ini, jadi jangan sampai dia terlalu kering nanti jadi nggak enak. Yang penting warnanya sudah agak berubah, kita langsung angkat ya. Kemudian kalau udah kita angkat semuanya, sisa yang masih ada langsung aja kita goreng kembali dan kita masukkan ke dalam minyak panas. Nah ini dia teman-teman, daging sapi goreng bumbu ketumbar. Ini tuh teksturnya lembut banget dan empuk teman-teman. Nah ini kalau kita belah seperti ini dia langsung bisa lepas. Nah ini teksturnya lembut banget. Kemudian kalau kita makan, Masya Allah ini enak ya teman-teman, apalagi dimakan pakai nasi hangat. Buat kamu yang sudah menonton video ini, jangan lupa cobain di rumah ya, dan terima kasih. Salam dari saya Nada Rafika TV, bisnis ibu rumah tangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.